Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Aktivitas malam hari. Nah, ini mau bebikinan dulu, mau nyemil, mau masak mie ya, tapi mie yang mie ayam itu. Jadi mau merebus dulu. Kebetulan stok yang kapan hari itu masih ada satu bungkus lagi. Itu tuh satu bungkus itu isi 6 waktu itu belinya ya. Dan yang waktu mah beli di pasar itu belum dibuka sama sekali. Jadi mau ngabisin yang sisa satu itu. Mohon maaf ya di sini agak bindeng suaranya karena Ma itu ngeditnya subuh. Biasanya kalau bangun subuh itu suka pilek mendadak gitu loh. Kayak bangun tidur tuh tahu-tahu pilek aja. Kalau nggak pilek ya bersin-bersin gitulah. Pokoknya bermasalah sama hidung gitu. Nggak tahu entah alergi entah apa. Sama kayak kalau beres-beres gitu ya, bersih-bersih debu itu, kalau misalkan debunya nemen banget itu suka bersin-bersin dan hidung tuh gatel. Jadi harap maklum maklum ya. Dan itu mah abis nyalain air, jadi mau ngisi air di toren biar besok pagi-pagi atau subuh-subuh mau nyuci itu tinggal nyuci aja ya. Karena biasanya kalau mak bangun subuh itu langsung masak nasi, takut nanti ngejepret gitu kan. Jadi kalau untuk ngisi air mendingan tengah malam kalau mak, atau malam hari gitu sebelum tidur. Nah, itu untuk embiknya, kawannya itu pakai dumpling ayam sama yang merah itu mah lupa apa ya, lobster atau kepiting itu. Yang waktu mah beli di Lotte Grosir yang kiloan itu ya, aneka seafood. Lanjut, ini mah ambil saus tiram udah kehabisan. Terus di meja wastafel itu udah mah keluarin dari sore ya, dari freezer. Itu ada bumbu dasar merah sama ayam, jadi mau dimasak malam hari ini aja untuk bekalnya pas suami. Jadi pas subuh-subuh itu nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Takutnya juga mah bangunnya kesiangan gitu ya, jadi buat jaga-jaga aja sih kalau masak malam itu lebih enak gitu subuhnya. Untuk bumbu dasar merah juga mau memasak sekarang, kayak dibikin stok sambal gitu. Nanti disimpan di kulkas bagian bawah. Nah, itu kan biasanya perlu waktu yang agak lama. Jadi enak aja kalau masaknya malam hari ini aja. Untuk stok bumbu dasar merah juga enak ya kalau nyetok-nyetok di kulkas. Kalau misalkan mah bangunnya kesiangan, tinggal ceplok telur aja untuk pas suami gitu. Terus tinggal ditambahin sambal yang ada di kulkas udah gitu, simple. Pokoknya kalau untuk nyetok-nyetok sambal itu jangan sampai putus kalau mah ya. Apalagi mah hobi sambal gitu. Tapi kalau untuk bumbu dasar merah atau stok sambal ini nggak pedes ya. Ma itu sebenarnya lebih pedes, lebih suka yang pedes kayak cabai rawit gitu ya, cabai rawit merah. Cuman Pak suami nggak sanggup, makanya mah ya udahlah nyetok sambalnya yang sambal cabai keriting aja. Oke, nah itu mah juga habis buka kaldu jamur di toples sudah habis, dan ini sisanya mau ma taruh lagi di kontainer. Ma ini kayak gini ya teman-teman, jadi kalau bangun subuh terus kaget gitu kan langsung ke kamar mandi kena air itu kayak langsung pilek aja gitu tiba-tiba. Mending kalau pilek gitu kan ya, bisa dibuang gitu kan. Kalau bersin-bersin ya ampun, kadang kan sampai capek sampai sakit hidung bersin-bersin terus. Terus ujung-ujungnya matanya bengkak. Oke, nah udah matang nih mie-nya. Jadi tadi itu mah tambahin bumbu di mangkok kayak garam, terus kaldu jamur sedikit, saus tiram sedikit sama kecap, terus mah tambahin sama minyak goreng sedikit. Jadi kayak mie ayam gitu lah ya, mie ayam ala-ala. Tapi nggak ada ayam cincangnya. Itu juga pakai sambal, stok sambal masih ada di freezer, sambal dari cabai rawit hijau gitu. Dan udah deh. Jadi juga ya cemilan malam hari ini bikin badan makin lebar. Oke mak, ke depan ya. Ini Pak suami belum pulang kerja, jadinya mak makan sendiri aja. Anak-anak lagi main di dalam kamar. Soalnya ini mah mau beres-beres depan, itu acak-acakan banget kalian bisa lihat ya. Meja acak-acakan, terus belum lagi di bagian bawah di lantai gitu. Jadi biasanya kalau mau beres-beres nyuruh anak-anak ke kamar. Ayo kamar semua. Alhamdulillah ya anak-anak itu ngerti kerjaan emaknya di rumah itu nge-YouTube bikin video. Jadi kalau misalkan saya bilang
ke depan dulu ya gitu, ibu mau beresin kamar gitu ya, atau ke kamar dulu ya, ibu mau beresin ruang tamu, mau ngepel, mau nyapu, mau ngepel, nanti kepleset ya. Jadi mereka ngerti gitu dan nggak keluar-keluar sebelum emaknya masuk kamar terus kayak buka jilbab itu, nah menandakan kalau emaknya udah selesai bikin video baru mereka keluar gitu loh. Alhamdulillah ngerti ya, dan mereka nggak pernah ngerecokin atau ngeganggu emaknya bikin video. Paling kalau adek Al itu nangis kayak misalkan mainan kesayangannya tuh nggak ada kemana gitu kan, jadi minta cariin, atau pas minta dibuatin susu gitu. Selebihnya itu anteng mereka main. Tapi kalau udah bosen main sama mainannya, nah kadang-kadang suka rewel gitu, nah baru ujung-ujungnya makasih HP. Jadi biar mereka anteng terus kerjaan emaknya kelar gitu loh. Sekalian ya mak jawab, waktu itu ada yang nanya, mak gimana sih cara bagi waktu antara pekerjaan rumah sama anak gitu kan ya, sedangkan masih punya anak kecil gitu. Kalau emak nggak ada yang tertulis gitu cara bagi waktunya, pokoknya sejalannya aja gitu, sengalirnya aja. Yang penting yang utama itu harus sudah kelar, kayak misalkan masak gitu ya, itu yang penting banget. Itu harus sudah kelar. Kalau misalkan selain itu misalkan mau nyapu, mau ngepel, anak rewel segala macam, ya udah biasanya emak tinggalin aja pekerjaannya. Jadi ngurus anak dulu gitu. Pokoknya nggak ada yang ngatur gimana-gimana sih. Sejalan aja deh gitu. Kalau mas sekarang ya intinya kalau bangun pagi, bangun subuh itu harus nyiapin bekalnya anak-anak sama pak suami. Setelah mereka berangkat kerja itu baru mak kalau misalkan mau masak sarapan untuk anak-anak gitu ya. Biasanya kan mak kalau subuh itu belum masak untuk sarapan anak-anak ya. Soalnya masak yang pedes-pedes atau bekalnya Mas Iki gitu. Jadi pada saat mereka udah berangkat baru mak ngelanjutin masak sarapan gitu. Terus kalau misalkan mandi dan segala macam itu nunggu atau kayak ngeliat situasi gitu ya. Kayak misalkan emak malam-malam belum beres-beres rumah, jadi beres-beresnya subuh gitu ya, atau pagi pada saat pak suami udah berangkat kerja baru beres-beres. Kalau udah semua baru berurusan dengan air, kayak mandiin anak-anak, terus cuci piring, terakhir baru emak mandi dan nyuapin anak-anak gitu loh. Pokoknya nggak ada yang gimana-gimana ngaturnya. Ya intinya sejalannya aja. Nah tapi ada bedanya ya teman-teman. Kalau makan sambil beres-beres rumah, sambil ngurus anak, sambil nge-YouTube. Nah kalau ngebagi waktu antara beres-beres rumah sama anak dan nge-YouTube atau edit itu, nah baru emak ada pembagiannya. Kayak misalkan kalau mau edit itu mah di jam-jam yang anak-anak itu tidur, kayak misalkan tidur siang atau tidur malam. Nah biasanya kalau untuk mau tidurnya itu anak-anak kan belum tidur nih, jadi udah di kamar tapi belum pada tidur. Jadi mah itu kayak ngekat-katin video dulu. Kalau misalkan udah selesai ngekatin itu baru dubbing ya. Tapi nunggu dubbing atau voice over kayak gini nunggu anaknya udah tidur gitu. Jadi itulah kalau untuk edit ya. Alhamdulillah nggak ngerasa kerepotan banget karena memang ini pekerjaan pada umumnya ibu rumah tangga gitu kan. Cuman bedanya mak ditambah sama bikin video, tapi pinter-pinter cari waktu yang luang aja, yang senggang gimana caranya untuk edit. Dan alhamdulillah nggak begitu apa sih, kayak nggak begitu capek gitu. Ya masih alhamdulillah masih bisa sempat tidur siang sama anak-anak, terus tidur malam juga ya masih wajar lah jam 12. Soalnya anak-anak tidur juga di atas jam 11. Jadi ya itulah pokoknya. Nah udah selesai tadi ya masak sambal ayam, terus stok sambalnya nanti tunggu dingin baru simpen di kulkas. Paling nyimpennya pas subuh ya, soalnya ini masih panas banget. Oke, terus terakhir buang sampah, dan itu tadi kotor banget. Anak-anak tadi berserakan sampah-sampah ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.